Pada bulan Januari yang lalu, Amerika dilanda bencana yang sangat besar, yakni kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi di wilayah Los Angeles dan membuat jutaan orang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Setidaknya ada 29 orang meninggal akibat kebakaran itu. Kerugian yang dialami oleh Amerika juga sangat tinggi, yakni lebih dari 4.000 triliun rupiah. Meski begitu, bencana tersebut nyatanya belum mampu membuat Donald Trump sadar karena dirinya masih fokus pada misinya, yakni membantu Israel. Terbaru seolah mendapatkan peringatan ketiga dari alam, wilayah Amerika kembali dilanda kebakaran. Kali ini terjadi di negara bagian Carolina Utara. Kebakaran yang membuat damkar di sana frustasi. Dan untuk itu inilah musibah yang kembali dialami oleh Amerika yang tampaknya sangat sulit untuk dihentikan. Ya, itu adalah pernyataan dari Gubernur Carolina, di mana dalam pernyataan tersebut dirinya mengatakan, jika wilayahnya sudah masuk ke dalam keadaan darurat seiring dengan maraknya kebakaran hutan yang melanda negara bagian tersebut. Dilaporkan NBC News, petugas pemadam kebakaran tengah berupaya keras untuk mengendalikan kobaran api. Gubernur McMaster menyebutkan bahwa lebih dari 175 titik kebakaran saat ini terjadi di berbagai wilayah South Carolina, termasuk di Horry, Spartanburg, Union, Oconee, dan Pickens, dengan luas area terdampak mencapai 4.200 hektar. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan bangunan. Namun yang pasti perintah evakuasi tetap diberlakukan di beberapa lingkungan pemukiman di kawasan Myrtle Beach, termasuk Spring Lake, Waterford, dan Avalon yang tetap harus dikosongkan hingga situasi kebakaran dan kondisi cuaca membaik. Perintah evakuasi memang harus dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir korban berjatuhan akibat dari bencana kebakaran tersebut. Damkar Amerika Serikat sampai frustasi melawan si jago merah. Tahun ini ada satu profesi yang pekerjaannya dikatakan sangat sibuk. Profesi itu adalah damkar atau pemadam kebakaran. Momen kesibukan mereka terjadi pada bulan Januari yang lalu saat si jago merah melahap sebagian besar wilayah Los Angeles. Dan bulan ini api kembali menyerang Amerika. Bedanya terjadi di wilayah lain, yakni Carolina. Momen inilah yang membuat damkar Amerika harus kembali bekerja keras demi bisa memadamkan api yang telah berkobar. Sayangnya dalam sebuah momen, damkar Amerika tampaknya sudah angkat tangan dan muak dengan kebakaran yang terjadi. Hal itu ditunjukkan oleh mereka saat menjalani tugas di lapangan. Jika melihat situasinya, wajar jika mereka frustasi karena api yang menyerang semakin besar dan melahap pohon serta rumah yang ada di sekelilingnya. Okay. So, Nancy, we got one instructor in danger at the top. We got a can line, bullet fire, and jet gun ready. Kemarahan damkar pada pemerintah Amerika.
Soal kebakaran yang melanda Amerika, hal ini pernah mendapatkan komentar dari Christine Crowley selaku Kepala Departemen Kebakaran untuk wilayah Los Angeles. Menurutnya, pemerintah Amerika terlalu fokus pada misinya, yakni membantu Israel untuk menyingkirkan Gaza dari wilayahnya. Sebagai kepala pemadam kebakaran, saya mendasarkan tindakan dan keputusan saya pada upaya menjaga petugas pemadam kebakaran kita sehingga mereka dapat menjaga masyarakat kita. Jutaan dolar dikirim ke Israel saat kami sedang terbakar, ungkap Christine Crowley dikutip dari ABC. Akibat dari pernyataan tersebut, Christine Crowley langsung dicopot dari jabatannya. Yang mencopot adalah Karen Bass selaku wali kota dari Los Angeles. Kabarnya, Crowley dianggap gagal menangani kebakaran hebat yang sempat melanda wilayah Los Angeles beberapa waktu yang lalu. Namun saat ditanya wartawan, bukan itu alasan Karen Bass memecat Christine Crowley. Bertindak demi kepentingan terbaik keselamatan publik Los Angeles dan demi operasional Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, saya telah mencopot Christine Crowley sebagai Kepala Pemadam Kebakaran. Dia sama sekali tidak dijadikan kambing hitam, saya tidak akan pernah melakukan itu. Namun penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi, kata Karen Bass dikutip dari sumber yang sama. Kedamaian masyarakat Gaza buka puasa di tepi pantai. Saat Amerika dilanda kebakaran, hal berbeda terjadi di wilayah Gaza. Bertepatan dengan bulan Ramadan, warga Gaza benar-benar menikmati waktu mereka, entah itu berbuka bersama maupun tarawih bersama. Uniknya, itu dilakukan di puing-puing bangunan yang telah diruntuhkan oleh tentara Israel. Kini sebuah terobosan baru dilakukan oleh masyarakat Gaza, yakni berbuka bersama di tepi pantai. Sebuah hal yang pastinya jarang mereka rasakan, karena sebelumnya Israel selalu datang untuk menyerang mereka. Tapi saat ini setidaknya masyarakat Gaza sedikit lebih tenang akibat kesepakatan gencatan senjata antara pihak Israel dengan Hamas. Namun sayang, kebahagiaan warga Gaza kembali terganggu karena gencatan senjata telah resmi berakhir akibat tidak ada kesepakatan antara Israel dengan Hamas. Israel pun langsung melakukan serangan dan membuat setidaknya 4 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Bencana yang membuat masyarakat Gaza menangis karena mereka tak kuasa harus kehilangan anggota keluarganya. Dengan begini maka Israel dapat dikatakan melanggar perjanjian karena sebelumnya mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata paling tidak sampai bulan Ramadan berakhir. Dengan situasi seperti ini, kini membuat masyarakat Palestina, khususnya Gaza, harus lebih berhati-hati, karena bisa saja Israel kembali datang untuk melakukan serangan. Selain serangan, kabar Israel juga telah memblokade bantuan yang diberikan kepada rakyat Palestina. Hal yang membuat Israel langsung mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk salah satunya dari Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, apa yang dilakukan oleh Israel tersebut termasuk kejahatan perang yang tidak bisa diterima.
Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, ungkap Kemlu Republik Indonesia pada pernyataan mereka. Jadi itulah lanjutan cerita dari bencana kebakaran yang ada di Amerika hingga momen Ramadan masyarakat Gaza yang mulai kembali diganggu oleh Israel. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.